Di tengah riuhnya pergolakan sosial, ekonomi, dan politik yang melanda Nusantara, ada sebuah ramalan kuno yang terus hidup dalam ingatan masyarakat Indonesia. Ramalan ini bukan hanya sekadar cerita rakyat, tetapi sebuah nubuat yang diucapkan oleh seorang raja besar dari Kerajaan Kediri, Prabu Jayabaya. Dikenal sebagai Ramalan Jayabaya, nubuat ini berbicara tentang datangnya seorang pemimpin yang akan membawa keadilan dan kemakmuran setelah masa-masa sulit yang dikenal sebagai zaman Kalabendu atau zaman penderitaan. Pemimpin ini, yang disebut sebagai Ratu Adil atau kadang disamakan dengan Satria Piningit, digambarkan sebagai sosok yang akan mengakhiri segala bentuk ketidakadilan, menegakkan kebenaran, dan memulihkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam ramalan ini, Ratu Adil tidak hanya dilihat sebagai seorang pemimpin politik, tetapi juga sebagai penyelamat spiritual yang akan mengembalikan tatanan dunia kepada keadaan yang lebih baik. Julukan lain yang disematkan kepadanya adalah Heru Cokro, seorang pemimpin yang tidak mengejar kekayaan dan materi, tetapi semata-mata mengutamakan kesejahteraan rakyat. Namun, sebelum kemunculan Ratu Adil, Prabu Jayabaya memperingatkan bahwa Nusantara akan mengalami berbagai cobaan, termasuk kemelut sosial, malapetaka alam, dan kejatuhan penguasa besar yang ditakuti. Ketika semua tanda ini mulai terlihat, saat itulah Ratu Adil akan muncul untuk membawa era baru yang penuh kedamaian dan keadilan. Prabu Jayabaya, yang memerintah Kerajaan Kediri pada abad ke-11, adalah seorang raja yang dikenal bijaksana dan memiliki penglihatan spiritual yang tajam. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya, tetapi Prabu Jayabaya tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin politik. Dia juga dihormati sebagai seorang resi atau pertapa yang memiliki kemampuan meramalkan masa depan. Ramalan Jayabaya, yang kemudian dikenal sebagai Serat Jayabaya atau Musarar Jayabaya, merupakan kumpulan nubuat yang diucapkan oleh Prabu Jayabaya selama masa hidupnya. Nubuat ini mengandung berbagai prediksi tentang masa depan Nusantara, termasuk datangnya masa-masa sulit yang disebut Kalabendu dan kemunculan sosok Ratu Adil. Dalam ramalan Jayabaya, Prabu Jayabaya menggambarkan zaman Kalabendu sebagai masa di mana ketidakadilan merajalela, moralitas menurun, dan rakyat menderita di bawah pemerintahan yang lalim. Prabu Jayabaya meramalkan bahwa masa ini akan diikuti oleh bencana alam, konflik sosial, dan kejatuhan penguasa besar yang ditakuti. Namun, di tengah segala kegelapan ini, akan muncul seorang pemimpin yang membawa harapan baru, Ratu Adil. Pemimpin yang belum dikenal atau tersembunyi dari pandangan publik. Satria Piningit dipercaya sebagai sosok yang sedang mempersiapkan diri untuk memimpin di tengah kegelapan dan kekacauan, menunggu saat yang tepat untuk muncul ke permukaan dan memimpin rakyat menuju era keadilan. Sosok Ratu Adil ini digambarkan sebagai pemimpin yang memiliki sifat-sifat mulia, bijaksana, adil, dan berani. Dia tidak mengutamakan kekayaan atau kemewahan, tetapi lebih mengedepankan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dalam pandangan masyarakat Jawa, Ratu Adil adalah seorang pemimpin yang ditunjuk oleh takdir untuk memulihkan keseimbangan dunia dan membawa kebahagiaan kepada rakyatnya. Sebagai Heru Cokro, Ratu Adil digambarkan sebagai pemimpin yang akan menegakkan kembali tatanan sosial yang rusak dan menghapus segala bentuk penindasan. Dia akan memimpin dengan tangan yang kokoh tetapi penuh kasih sayang, memulihkan ketertiban dan membawa era baru yang penuh kedamaian. Menurut ramalan Jayabaya, kemunculan Ratu Adil akan ditandai dengan serangkaian peristiwa yang mengguncang Nusantara. Tanda-tanda ini meliputi 1. Kemelut sosial dan konflik internal. Sebelum Ratu Adil muncul, Nusantara akan mengalami berbagai konflik sosial dan ketidakstabilan politik. Masyarakat akan terpecah belah, moralitas akan menurun, dan penguasa yang ada akan kehilangan legitimasi di mata rakyat. 2. Malapetaka alam. Nusantara akan dilanda berbagai bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi. Bencana-bencana ini dianggap sebagai tanda dari alam bahwa perubahan besar akan segera terjadi. 3. Kejatuhan penguasa besar.
Ramalan Jayabaya juga menyebutkan bahwa akan ada kejatuhan seorang penguasa besar yang ditakuti oleh rakyat. Kejatuhan ini menandakan akhir dari era Kalabendu dan awal dari era baru di bawah kepemimpinan Ratu Adil. 4. Kebangkitan rakyat. Dalam menghadapi segala kesulitan ini, rakyat Nusantara akan mulai bangkit dan menyatukan diri dalam perjuangan untuk keadilan. Ratu Adil akan muncul sebagai pemimpin dari gerakan ini, membawa harapan baru kepada rakyat yang telah lama menderita. Julukan Heru Cokro yang diberikan kepada Ratu Adil memiliki arti yang mendalam. Dalam bahasa Jawa kuno, Heru berarti angkat atau tinggikan, dan Cokro berarti roda atau lingkaran. Nama ini melambangkan seorang pemimpin yang akan mengangkat rakyatnya dari penderitaan dan memutar kembali roda kehidupan yang sempat terhenti akibat ketidakadilan. Heru Cokro adalah simbol dari pemimpin yang tidak terikat pada kekayaan atau kekuasaan. Dia adalah sosok yang memimpin dengan hati yang tulus, mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas segalanya. Dalam menjalankan tugasnya, Heru Cokro tidak mencari keuntungan pribadi, tetapi berfokus pada bagaimana membuat rakyatnya hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Sosok Heru Cokro ini sangat relevan dengan nilai-nilai kepemimpinan yang diharapkan dalam budaya Jawa, di mana seorang pemimpin sejati adalah mereka yang merakyat, memahami kebutuhan rakyatnya, dan memimpin dengan penuh tanggung jawab serta integritas. Meskipun ramalan Jayabaya berasal dari abad ke-11, banyak orang percaya bahwa nubuat ini masih relevan dengan kondisi saat ini. Dalam berbagai periode sejarah, ramalan ini seringkali dihubungkan dengan munculnya pemimpin-pemimpin besar di Nusantara yang dianggap membawa perubahan signifikan. Misalnya, pada masa penjajahan Belanda, ramalan tentang Ratu Adil sering diinterpretasikan sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan kolonial. Tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan seperti Diponegoro dan Soekarno seringkali dikaitkan dengan sosok Satria Piningit atau Ratu Adil yang membawa harapan bagi rakyat yang tertindas. Dalam konteks modern, banyak yang masih merujuk pada ramalan Jayabaya ketika berbicara tentang harapan munculnya pemimpin yang bisa membawa keadilan sosial, mengatasi korupsi, dan memulihkan kesejahteraan rakyat. Kondisi dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan global seringkali dilihat sebagai tanda-tanda zaman Kalabendu, dan masyarakat terus menantikan kemunculan seorang Ratu Adil yang dapat membawa perubahan positif. Ramalan Jayabaya tentang Ratu Adil adalah salah satu bagian penting dari warisan budaya dan spiritualitas Nusantara. Meskipun bersifat mitologis, ramalan ini mengandung pesan yang sangat relevan untuk setiap zaman, bahwa di tengah kegelapan dan ketidakadilan, selalu ada harapan akan datangnya pemimpin yang adil dan bijaksana. Cerita tentang Ratu Adil mengingatkan kita bahwa setiap masyarakat memiliki harapan akan kehadiran seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan dan mengatasi tantangan zaman. Dalam tradisi Jawa, Ratu Adil bukan hanya sosok yang dinantikan, tetapi juga simbol dari cita-cita kolektif untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih adil. Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh dengan tantangan, kisah Ratu Adil terus hidup dalam hati dan pikiran masyarakat Nusantara, sebagai pengingat bahwa keadilan dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melalui jalan yang panjang dan penuh rintangan. Semoga, di suatu hari nanti, sosok Ratu Adil yang kita harapkan benar-benar muncul dan membawa keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat.